Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Japan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Japan, dan juga peserta seminar diseminasi budaya positif, yaitu untuk memenuhi tugas guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita di sini dapat berkumpul dengan sehat walafiat dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita diakui sebagai umatnya sehingga kita bisa diajak untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menularkan atau membawakan materi untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora, yaitu tepatnya adalah modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Ini adalah tugasnya, aksi nyata modul 1.4. Perkenalan saya kira tidak usah ya, sudah kenal semua. Langsung saja Bapak Ibu, untuk sebagai pembukaan, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Untuk agenda pada hari ini adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Untuk menginjak acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk pembahasan materi, ya. Namun sebelumnya ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau enggak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau enggak? Oke. Kita tahu dulu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau enggak? Oke, kita tahu dulu Bapak Ibu. Nah, ini adalah materi-materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, langsung saja kita ke topik yang pertama Bapak Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Namun sebelumnya mohon maaf banget ya, ini bukan saya ini menggurui Bapak Ibu semua ya, bukan saya menggurui. Ini kita fokuskan lebih ke berdiskusi. Kita diskusikan apa sih materi-materi dalam guru penggerak, bagaimana jika nanti kita implementasikan di sekolah kita, seperti itu ya. Sekali lagi, saya di sini bukan menggurui, ini saya menyampaikan apa-apa yang saya dapatkan dalam materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perubahan
paradigma. Nah, ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan. Anda ada A dan B. B itu adalah Anda dan teman Anda. Maksudnya Anda ini A dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, atau bisa itu rahasia besar Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Digenggam. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira? Bapak Ibu membolehkan nggak membuka tangan Bapak Ibu? Apa kira-kira? Kalau yang digenggam itu sebuah rahasia yang besar. Tidak ya. Nah, berarti Bapak Ibu nggak bisa ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan teori kontrol Bapak Ibu. Teori kontrol. Artinya nanti apakah kita bisa mengontrol orang lain atau hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Ini paradigma lama Bapak Ibu yang harus kita ubah, kita lakukan perubahan. Kalau dulu adalah ilusi guru mengontrol murid. Dulu kita itu punya berpikiran bahwa murid itu dapat kita kontrol. Nah, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kue ini cilik, manut aku untuk bola. Itu adalah paradigma yang harus dirubah dari modul 1.4. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan atau memiliki alasan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi terbukti ketika kita menggenggam secari kertas yang berisi sesuatu yang berharga, sesuatu rahasia. Meskipun kita dihardik, kita diancam, kalau itu rahasia, kita tetap bertahan, ya kan? Nah, itu artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, hanya saja kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol ini menyebutkan model berpikir menang-menang. Next dulu. Nah, ini nanti di situ positif, di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini nanti implementasinya ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita next saja. Ya, sebenarnya ini nanti mungkin Bapak Ibu kemarin yang mengikuti bintang IKM ya, itu juga membahas tentang ini, tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di
segitiga restitusi nanti juga mungkin di IKN juga ada. Nah ini sebelum kita lanjut, apakah makna disiplin? Ya, dalam bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah ini yang terakhir yang paling penting Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini nanti masuknya ke keyakinan kelas baru. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Satu, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini adalah menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun hingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi Bapak Ibu profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kelima adalah bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Itu adalah nilai profil belajar Pancasila. Kita masuk ke topik 2 Bapak Ibu, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 2 faktor Bapak Ibu. Yang pertama faktor eksternal, yaitu faktor dari luar manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini artinya Bapak Ibu, kita beri contoh. Anak-anak mau mengerjakan PR, dia karena takut untuk diberi hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, anak-anak itu mau mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh apabila dia diberi nilai yang bagus, diberi penghargaan, atau biasanya diberi hadiah dari orang tuanya, biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah yang paling penting ini, untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini nanti kita bisa tanamkan kepada siswa-siswi kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah pernyataan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Kita lanjut ke materi restitusi. Apa sih itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Artinya tawaran ini adalah kita memberikan pilihan kepada murid kita. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan malah kita menjauhkan siswa yang berbuat salah itu kita kucilkan, kita kembalikan mereka kepada kelompoknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yaitu topik 3, yaitu adalah keyakinan kelas. Mengapa sih namanya harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, artinya Bapak Ibu, di sini kenapa harus namanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan yang kita sepakati dengan siswa kita. Mungkin Bu Lasri bisa membuat keyakinan kelas dengan siswa kelas 1. Contohnya seperti ini. Keyakinan kelas 1 kita diskusi apa? Tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, apa konsekuensinya? Nah, begitu juga kelas 2. Bu Nani membuat sendiri dengan siswa kelas 2 keyakinan kelas. Misalnya Bu Nani bisa membuat keyakinan kelas saling menghormati atau tidak boleh mengejek satu sama lain. Dan berikutnya bertanggung jawab, bebas mau membuat berapa keyakinan kelasnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini adalah diagram lingkaran. Peraturan kelas ini berada dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berada di lingkungan positif, dan lingkungan positif ini berada di dalam budaya positif. Artinya peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif itu berada dalam satu lingkaran, yaitu adalah budaya positif. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini TK Dharma Wanita Persatuan 1 membuat kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, yang terakhir tertib. Dan ini Bapak Ibu bisa membuat di kelasnya masing-masing, boleh diketik, boleh ditulis dengan kreasinya Bapak Ibu masing-masing dan ditempel di kelasnya sendiri-sendiri. Yang kedua, ini ada kesepakatan kelas Bapak Ibu.
Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Ini. Nah, untuk tabel Y-nya itu ada hormat, bekerja, terdengar, terlihat, berperilaku. Untuk lebih jelasnya kita next saja. Untuk tabel Y, nah ini hormat, terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengarnya. Sekarang untuk terlihatnya, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, dan yang terakhir berbagi. Nah, untuk hormat tampak seperti, dan ada tabel tidak tampak seperti. Tampak seperti ini datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Untuk tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, jika bekerjanya itu tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Next, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas, ini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas adalah kesehatan. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke kompleks, Bapak Ibu. Ya, seperti ini, gunakan masker. Kalau keyakinan kelas adalah kesehatan, keselamatan, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu perubahan pada modul 1.4. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Oke, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ternyata tadi terjawab di sini Bapak Ibu yang saya tanyakan tadi dari awal. Setuju dengan memberikan penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik karena dapat betul menjadi tergantung dia. Nah, iya betul. Ternyata menghukum dan memberi penghargaan itu tidak tepat. Betul. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Contoh saja, anak yang bisa menjawab diberi penghargaan. Biasanya kalau kita lihat video-video pembelajaran, ada anak bisa menjawab diberi permen, pensil, seperti itu. Nah, itu
motivasi intrinsiknya mengurangi, Bapak Ibu. Nah, penghargaan itu bisa kita lakukan seperti bentuk verbal saja, bagus, mantap, tepuk semangat, seperti itu. Ya, betul. Kita lanjut. Ini coba kita bahas, Bapak Ibu, hukuman dan atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Apa? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Itu kelihatan satu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena ini pelajaran PJOK. Kalau ini pelajaran dalam kelas berarti itu hukuman. Karena ini pelajaran PJOK berarti itu konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sesuatu harus terjadi, konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, nah itu hukuman. Anak menghargai disiplin, itu konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi kira-kira lebih tepat yang mana, Bapak Ibu? Konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, setelah dihukum, anak itu pasti dia akan bersembunyi-bunyi ya, untuk menyembunyikan kesalahan itu. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kita lanjut. Nah, ini identitas gagal itu bukan hukuman. Identitas sukses berupa disiplin, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan seperti tadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Misal seperti ini, siswa kita tidak mengerjakan PR. Nah, restitusinya bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan anak-anak untuk menebus kesalahan ini? Mungkin anak bisa menjawab, saya akan mengerjakan setelah jam istirahat. Nah, seperti itu. Jadi hukuman itu adalah identitas gagal. Untuk identitas suksesnya itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, restitusi positif. Kita next, Bapak Ibu, untuk topik 4 yaitu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar karena kita yang kita hadapi adalah anak-anak ya. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya ada kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Apa sih masing-masing itu? Mari kita bahas, Bapak Ibu. Untuk kasih sayang ini, anak ini memerlukan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya, terutama kalau di sekolah adalah gurunya.
kalau penguasaan ini anak-anak ini menunjukkan kehebatannya Bapak Ibu. Misalnya saya pandai matematika, saya harus mampu menunjukkan kepandaian saya di depan kelas, seperti itu. Kalau kebebasan ini anak-anak dalam dunia kodrat alamnya, yaitu bermain. Anak-anak usia yang kita hadapi ini adalah dunia kodrat alamnya adalah bermain. Ya, kesenangan saja adalah penguasaan, bertahan hidup. Kita lanjut ke topik 5, yaitu posisi kontrol. Nah, ini kita putar Bapak Ibu untuk posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh tanggapan. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pembuku. 2. Posisi pembuat masalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Linda. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur dalam kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bisa ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik. Tentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa soal saya soalan. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, tadi di video ini dibahas 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, selama ini kira-kira pada posisi mana ya? Paling kita mentok kalau tidak teman ya pemantau ya. Ternyata ada posisi yang paling disarankan atau yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Bahkan kita malah sering menggunakan posisi penghukum, ya, biasa seperti itu. Itu membuat bukannya anak itu kapok, dia malah akan menyimpan dendam seperti itu. Kalau teman sebenarnya positif juga, tapi teman yang itu nanti itu masih tergolong faktor ekstrinsik yang didorong. Tapi kalau teman nanti mengurangi rasa hormatnya siswa sebagai dan gurunya, itu adalah 5 posisi kontrol. Yang paling bagus dan ideal tadi ternyata adalah posisi manajer, menanyakan sesuatu
sesuatu, memberikan pilihan apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Dia merefleksi kesalahannya sendiri untuk memperbaikinya. Kita next. Kok nggak bisa? Iya, macet mungkin Bu. Nah ini bisa. Nah ini yang dibahas tadi adalah memang posisi kontrol. Nah posisi menghukum guru berbuat, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kenapa kamu terlambat. Nah itu membuat anak merasa bersalah. Bahkan dia menganggap dirinya itu adalah anak yang gagal. Kalau posisi teman ini termasuk positif juga, namun masih eksternal, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata, yaitu kalau kamu tidak melakukan, awas ya, merasakan. Nah itu adalah penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Kalau posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, itu menganggap memposisikan guru sebagai teman. Kalau memantau, dia menanyakan peraturannya. Apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ternyata dari keseluruhan ini posisi manajerlah yang paling tepat, karena anak berpikir sendiri, merefleksikan kesalahannya sendiri. Iya ya, kalau saya tidak mengerjakan PR, apa yang harus saya lakukan ya? Oh ternyata saya harus mengerjakan PR. Nah nanti setelah istirahat saya akan mengerjakan. Dan kita next Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol. Nah ini pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu pemantau. Ini tadi penghargaan, ya, masih berkaitan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Kita next Bapak Ibu. Nah ini peraturan pemantau konsekuensi hadiah nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak bla 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 bla, saya akan bla 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 bla. Nah ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Kalau manajer, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah memperbaikinya tiap berjuang mendapatkan apa yang kita butuhkan. Misal tidak mengerjakan PR, berarti anak tersebut harus mengerjakan PR. Ini adalah posisi manajer. Next, sekarang kita ke topik 6, yaitu segitiga restitusi. Nah ini ada videonya juga Bapak Ibu, kita simak terlebih dahulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan
yang gaya bosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Iya Pak. Sudah lama ketemu saya. Kenapa hari dari itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betah-betah dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Aduh, aku sekali Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk sampai tahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta PK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menjaga sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dan perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru
hebat. Kita ketidur. Oh, itu yang di jalan. Nah, Bapak Ibu, tadi di video sudah dibahas segitiga restitusi. Ada 3 bagian, yaitu bagian yang horizontal, yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini isinya biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitas murid tersebut yang melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah contoh-contoh ucapan atau perkataan yang bisa dilakukan oleh guru. Untuk yang bidang miring atau sisi miring ke kiri, itu adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Kemudian untuk sisi yang miring ke kiri, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan yang kita buat tadi dari awal, Bapak Ibu, yang kita buat tadi di kelas kita masing-masing, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, contohnya tanggung jawab, Pak. Ya, apalagi disiplin, Pak. Nah, yang kamu ajar itu yang mana? Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah ini? Nah, itu adalah bagian-bagian dari segitiga restitusi. Makanya tadi dari awal kita sudah sepakati untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, nantinya kita bisa menerapkannya sebagai posisi kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer kita menanyakan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan polanya ini segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Untuk menstabilkan identitas tadi, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga buat salah, nah seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kita lanjut untuk validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu kalau kesalahannya adalah berkelahi atau memukul temannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu adalah contoh validasi kebutuhan atau memvalidasi kesalahan. Nah, sekarang adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini sebelum berakhir ada intervensi 30 detik, Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik?
Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Belum. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau sudah oke? Kapan kamu siap untuk memulai? Dari sekarang. Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Ini adalah intervensinya. Saya buat apa? Apakah tugas kamu saat ini? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, kita sudah ke penghujung acara, Bapak Ibu. Namun kita sebelum kita tutup, kita sekarang masuk ke tanya jawab. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau perlu kita bahas bersama untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi di sini kita diskusi ya. Saya tidak menggurui Bapak Ibu karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, yang jauh lebih punya pengalaman yang sangat jarene wong Jawa pripun Pak? Wis parek pengalaman. Nggih, betul ya Pak. Iya saja. Enggak ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Di sini? Ini sharing ya Pak ya. Kita buat konsekuensi di kelas ya. Contoh masuk jam 7 ya. Mungkin kalau anak-anak bisa ya, tapi kalau Bapak Ibu guru kita kan punya masih ada tanggungan di rumah, masih anak kita yang rewel atau suami istri kita yang rewel gitu. Itu bagaimana kalau mengatasi Pak? Anak rewel. Tadi Bu Siti menanyakan seandainya kita membuat kesepakatan kelas untuk masuk jam 7, kalau siswa bisa. Nah, bagaimana konsekuensinya kalau gurunya yang terlambat? Nah, yang Bu Siti lebih. Nah, itulah Bapak Ibu, karena begini, kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dan siswa itu sendiri. Kesepakatannya antara kelas 1 dengan kelas yang lain mungkin itu sangat berbeda. Nah, mungkin begini solusinya, salah satunya seperti ini. Kita membuat kesepakatan kelas masuk jam 7. Nah, tapi kita buat kesepakatan juga kepada guru kita, jam 7 itu untuk siswa. Nah, untuk guru kita buat kesepakatan dengan siswa bahwa jika kita pembelajaran jam 7.15, maka kesepakatannya adalah guru jam 7.15 itu sudah mulai mengajar. Lalu kita juga membuat konsekuensinya apa? Bagaimana jika terlambat? Nah, seperti itu. Artinya kesepakatan itu kita sepakati bersama dengan siswa, ya, bukan kita dengan guru yang lain. Artinya kelas kita masing-masing. Kita bisa bicarakan kepada anak kita langsung di dalam kelas, dan hasil kesepakatan itu kita buat, kita tulis di kertas atau di papan lalu kita tempel. Nah, itu adalah untuk untuk mengimplementasikan budaya positif di kelas, terutama di sekolah kita atau di sini. Artinya kita perlu membuat kesepakatan ini dengan persetujuan tidak dari gurunya sendiri, yaitu persetujuan dari anak juga. Bagaimana dengan kalau gurunya yang terlambat? Kita bicara, itu perlu kita berdiskusi dengan
siswa tersebut. Lalu kita sepakati. Kalau tidak sepakat ya kita alihkan ke kesepakatan yang lain. Ya, kapan Bu Siti? Ya, sudah terjawab ya. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin. Ya, monggo Pak Didi. Terima kasih pada Bapak Sucipto dan teman-teman. Gini Bapak, saya akan menanyakan. Jadi untuk mapel saya, karena saya memegang mapel PJOK, jadi dalam pembelajaran untuk kesepakatan antara anak saya sebagai guru pengampu itu sudah berjalan. Selama ini sudah berjalan, Pak. Katakanlah ketika anak tersebut dalam barisan itu bajunya tidak dimasukkan, itu secara otomatis dia akan melakukan sesuatu yang sudah disepakati seperti push up dan lari. Dan ketika saya pun tidak memasukkan baju, saya sendiri langsung otomatis lari atau push up. Itu sudah push up. Iya, push up. Ya kan karena sudah disepakati. Terus pertanyaan saya, ketika kesepakatan itu sudah terjadi, ini kan terus terulang kembali anak-anak. Nah, ini untuk meminimalkan kejadian seperti itu bagaimana menurut Bapak? Biar ada perubahan, masuk mau teruskan gitu. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didi. Nah, bagus sekali Pak Didi selaku guru olahraga di SDN 2 Japa ternyata sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu contohnya jika tidak memasukkan baju atau tidak rapi, konsekuensinya adalah push up berapa Pak? 10 sampai 15 20 kali. Ya gak apa-apa karena itu adalah sudah kesepakatan antara guru Pak Didi dengan siswa tersebut. Selama itu sudah disepakati, ya tidak bisa dikatakan itu hukuman, kan? Itu bisa dikatakan konsekuensi. Begitu ya. Lalu pertanyaannya, ini sudah terjadi berulang kali. Bagaimana untuk meminimalisirnya? Nah, mungkin Pak Didi perlu membahas kesepakatan kelas tersebut dan meningkatkan konsekuensinya. Mungkin tidak hanya push up. Nah, mungkin konsekuensinya yang ditambah. Nah, misal apa Pak? Misal kalau olahraga biasanya gimana yang agak berat push up ringan ya Pak ya? Nah, push up ringan. Misalnya disuruh lari, nah kita bisa katakan itu hukuman tidak? Tidak ya, karena itu sudah disepakati dari awal, itu dikatakan konsekuensi. Gitu Pak Didi. Mungkin konsekuensinya lebih ditingkatkan untuk meminimalisir pelanggaran dari kesepakatan kelas tersebut. Nah, misalnya tidak mengerjakan PR, kesepakatan kelasnya mengerjakan seharusnya, ternyata diulangi terus enak. Ya mungkin bisa digandakan PR-nya mungkin 2 atau 3 kali. Karena kalau kesepakatannya itu bisa disepakati, bukan dikatakan hukuman tapi konsekuensi. Maka ya Pak Didi, ya mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan mengenai budaya positif di SDN 2 Japa. Tidak ya? Mungkin selama ini kita sudah menerapkan segitiga restitusi tapi dengan cara kita sendiri, ya, tanpa kita sadari. Segitiga restitusi ini diterapkan oleh posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Sebagai manajer adalah posisi terbaik, yaitu ketika anak yang melanggar dan berbuat kesalahan, kita tidak langsung menghakimi bahwa anak itu salah. Kita menggunakan segitiga restitusi tadi yang datar adalah validasi tindakan dan lain-lain. Seperti itu. Saya kira sudah cukup, Bapak Ibu.
semoga materi yang saya sampaikan ini bisa diterima, bisa kita implementasikan di SD Negeri 2 Jawa sehingga terbentuk budaya positif di SD tercinta kita ini, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku pembawa materi, ya, apabila ada kesalahan-kesalahan dari ucapan saya, dari perilaku saya mohon maaf, karena saya manusia biasa yang tidak bisa terhindar dari kesalahan. Ya. Sekali lagi di sini saya tidak menggurui, kita saling berdiskusi. Saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari materi modul 1.4, yaitu budaya positif dari pembelajaran guru penggerak. Cukup sekian, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.